Ibu pengen nggak punya menantu kaya, tampan, punya pengaruh, dominan? Pengen? Tapi tidak beriman. Nah ini Ubay ini. Sama yang kedua, biasa saja, sederhana, tapi imannya kuat. Nah, pilih mana? Udah nggak usah pilih nomor 3, Bu. Pilihan cuma 2. Nah, ini Ubay bin Khalaf. Kemudian dia punya saudara juga, namanya Umayyah bin Khalaf. 3. Saya sebut tokoh-tokoh ini dulu ya, pelan-pelan. 4 untuk pengetahuan. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Ini juga sama, orang kaya, kekayaannya banyak, luar biasa ya, the real crazy one lah, bukan cuman crazy rich. Jadi ini betul-betul kaya. Kemudian dia punya saudara juga, namanya Syaibah bin Rabi'ah. Ini orang kaya juga. Bapak Ibu pernah dengar kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang dicambuk, ya kan? Kemudian ditelentangkan di tanah lapang. Nah, ini siapa yang menyambuknya itu? Ini Syaibah. Nggak pakai Syaibah. Nih. Syaibah bin Rabi'ah. Ini tokohnya yang kemudian Bilal dengan izin Allah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan kemudian dari status hamba sahayanya. Ini dari klubnya ini nih, Syu'batu Syak. Itu Syaibah bin siapa? Rabi'ah. Nah, saya kurang lebih sebutkan 5 ini dulu ya. 5 ini dulu supaya tidak terlampau banyak. Sebetulnya ada beberapa yang lain. Sumbernya nanti ada sejarahnya dari Ibnu Ishaq, punya kitab sejarah nanti. Ibnu Ishaq ini terkenal sekali. Yang sebagian ditahqiq oleh Ibnu Hisham. Kemudian nanti ada Ibnu Abi Hatim Al-Hatim. Kemudian sejarahnya dari Tarikh Tabari, kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Saya sudah cek ya Bapak Ibu sekalian referensi-referensi ini. Maksudnya kalau nanti mau cari tentang apa yang saya sampaikan, ini referensinya. Saya konsisten dengan poin nomor 7 itu. Nah, tokoh yang akan kita bahas ini tokoh nomor 2. Jadi Ubay bin Khalaf ini seringkali memprovokasi Nabi dan tak terlukiskan sifat keterlaluannya. Allah. Dia datang ke tempat Nabi sedang berjalan, tiba-tiba maaf sekali lagi. Sebenarnya ini agak berat disampaikan, tapi untuk melukiskan betapa kotor dan jahatnya gitu. Dia menugaskan seseorang anak muda untuk meludahi Nabi tepat di wajahnya. Kan? Sampai begitunya. Kemudian yang kedua apa? Dia sengaja bawa tulang belulang, dia remukkan tulang yang sudah rapuh itu, lalu diprovokasi di depan Nabi. Ya, Tuhanmu hebat Muhammad, engkau masih Rasul. Kalau memang bisa membangkitkan ya yang seperti ini, nih sudah tulang belulang, kira-kira menurut engkau bangkit lagi nggak? Tuhanmu bisa nggak bangkitkan yang seperti ini? Itu yang menyebabkan turunnya surat Yasin itu, yang ayat 77. May yuhyil idhama fahiya ramim, qul yuhyiha alladzi ansha'ahu awwala marrah. Itu asal turunnya ayat itu terkait dengan statementnya ini. Ya, siapa? Ubay bin Khalaf. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu cek juga Al-Ahzab ayat 77. Jadi yang Al-Ahzab 77 ditafsir oleh Yasin 77 sampai 83. Nah, kemudian ditanya gini, udah kalau udah hancur-hancur aja, nggak akan terjadi lagi kebangkitan, nggak akan terjadi lagi keadaan-keadaan kita hidup lagi. Bumi ini segini aja, nggak akan habis, nggak akan terjadi kiamat tuh. Ya, ketika provokasi itu berlangsung sedemikian dahsyatnya, karena orang ini merasa sibuk dengan dunianya, merasa hebat dengan statusnya, maka dijawab kemudian dengan turunnya ayat yang kelima sampai yang keenam itu. Ya ayyuhal insanu, ayat 6-nya, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei orang yang sok sibuk, sok penting, sok banyak kegiatan. Insan itu menunjukkan tipikal manusia yang berkegiatan total, secara total. Kalau ditambahkan alif lam menunjuk pada sosok yang khusus. Nah, di ayat yang ke-6 yang menyebutkan ya ayyuhal insanu, itu yang dimaksud Ubay bin Khalaf. Hei orang sok penting yang banyak kegiatan, merasa sok kaya dan sebagainya. Apa yang menjadikan engkau begitu merasa jumawa, menantang Rabbmu yang justru telah memberikan segala anugerah dengan mulia kepadamu? Nah, ini sebab turunnya
surah Al-Infitar, ada ayat-ayat terkait di dalamnya karena provokasi Ubay bin Khalaf. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia semakin tersulut, malah menantang Nabi Muhammad, kamu lihat kuda ini ya, aku siapkan kuda ini, aku beri makan jagung, aku akan rawat kuda ini, dan kelak di atas tunggangan kuda ini aku akan membunuhmu. Apa jawab Nabi? Insya Allah aku yang akan mengakhirimu, kata Nabi. Maka disiapkanlah kuda itu sampai Nabi hijrah. 3 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, tahun kedua itu, di tahun kedua terjadi peristiwa Badar. Dalam peristiwa Badar ini tereliminasi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, ya. Kemudian ini tereliminasi semua nih. Tersisa ini nih, Ubay bin Khalaf. Maka Ubay mempersiapkan ikut, ya, dalam perang pembalasan setahun kemudian. Jadi kalau perang Badar terjadinya 17 Ramadan tahun kedua hijrah. Nah, tahun berikutnya setahun kemudian, di tahun ketiga hijrah, tepatnya tanggal 7 Syawal. Makanya baca bukunya yang banyak ya. Tahun ketiga hijrah bertepatan dengan 13 Maret 625 Masehi. Maka disiapkan pasukan. Kalau di Badar itu Nabi pasukannya kurang lebih, ya alhamdulillah, 313 orang melawan 1000 orang. Kavalerinya, pasukan berkudanya dalam perang Badar cuma 2 orang pasukan Nabi. Melawan 100 pasukan berkuda dan menang dengan gemilang. Ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mengeliminasi banyak, termasuk juga Abu Jahal dan lain sebagainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ingin balas itu. Disiapkanlah, kemudian dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Ya, menyiapkan panglimanya Khalid bin Walid. Lalu Hindun memulai meng-hire Wahsy, seorang sniper menggunakan tombak khusus mengincar Sayyidina Hamzah saja radhiyallahu taala anhu. Maka disiapkan setahun persiapannya. Ya, dulu janjian dulu. Disiapkan dan gentle, langsung berhadapan, enggak tiba-tiba kirim pesawat ngebomin orang gitu. Enggak begitu. Ya, disiapin. Kita bertemu nanti begini, intelijennya jalan. Semua pertemuannya di Uhud, maka disebutnya dengan operasi Uhud. Ya, di satu sisi bela negara, yang kedua menyerang wilayah itu. Maka disiapkan pasukan berkali lipat, 3 kali lipat dari sebelumnya, 3000. Dengan kavalerinya kurang lebih 400 pasukan berkuda. Nabi kavalerinya cuma 4. Pasukan disiapkan 1000. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerap akan memprovokasi dari unsur Yahudi, yang melahirkan nanti ragam perpecahan di masa depan, melakukan desersi, keluar dari barisan militer. Maka diajak diprovokasi, ayo ngapain kita melawan pasukan banyak ini? Karena Badar itu kan menang, ramai di Madinah. Jadi ketika ada perang Uhud itu, opsi bela negaranya, ada terjadi berapa ragam masyarakat yang ikut. Yang satu yang memang alumni perang Badar, mereka tahu ini ini insya Allah ditolong Allah seperti ditolong saat perang Badar. Jadi Badar itu yang syahid ada 14 orang, 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansar. Ya, musuh 70 orang tewas dari golongan kufar, 70-nya ditahan. Nah, ketika Uhud ini, yang ini alumni dan orang-orang beriman ingin ikut lagi, ikut golongan ini. Ya, yang kedua ini ada golongan penggembira. Jadi hanya ingin ikut, benar-benar nggak ada malaikat tuh. Jadi kan ikut, tapi hatinya masih setengah-setengah tuh. Ya, tapi masih ingin ikut berjuang dan sebagainya. Yang ketiga, nah ini golongan perusak. Di bawah koordinasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia sengaja ikut barisan untuk memperlemah barisan Nabi. Di pertengahan dia bawa orang-orang, dia provokasi, dari 1000 orang itu keluarlah 300 orang desersi. Nah, yang kelak nanti peristiwa Uhud itu hikmahnya bukan kekalahan, tapi hikmahnya untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar lagi. Siapa yang pengkhianat, ciri munafik itu seperti apa, memperbaiki kekuatan supaya kokoh itu seperti apa, dan dengan itulah Khalid tersentuh sampai masuk Islam. Jadi kalau antum sedang gagal, jangan dilihat gagalnya. Karena ada hikmah yang besar yang gak bisa dibeli oleh uang. Yang bisa nebus itu apa yang antum sebut kegagalan. Sebetulnya bukan kegagalan. Ya, itu adalah bayaran untuk mendapatkan sesuatu yang mahal yang gak bisa dibeli oleh uang. Kalau rizki sudah terkumpul, antum keluar itu, dengan antum keluar, rizki itu sudah turun. Tinggal sampainya ke antum tuh bagaimana? Diakumulasikan, gak ada yang hilang. Kadang kita gak sadar. Begitu dapat pekerjaan berikutnya, gajinya langsung banyak. Padahal itu akumulasi perjuangan kita yang dari awal itu, yang mengantarkan kita pada derajat itu. Jadi biasa saja menghadapi kehidupan, jangan terlalu berlebihan.
Nah, sampai kemudian keluar 300, 700 masuk. Kavalerinya 4, lawan 400 kavaleri. Dipimpin Khalid bin Walid. Secara singkat, kemudian kalah kan kelihatannya. Ya, 70 orang meninggal, syuhada Uhud itu 70 orang. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dalam suasana Nabi menarik pasukan mundur ke belakang itu, mundur dulu kata Nabi, maka diincarlah oleh Ubay bin Khalaf. Dia bawa kuda yang sudah dia siapkan beberapa tahun sebelumnya untuk mengeksekusi Nabi. Maka terlihatlah itu oleh beberapa sahabat, tanya ke Nabi, Nabi, engkau diincar oleh orang berkuda itu, kami lindungi. Kata Nabi, jangan, biarkan dia mendekat. Begitu mendekat, Nabi ambil tombak salah seorang sahabat, dilempar oleh Nabi, terkenalah kemudian ke bagian lehernya. Kalau dulu kan ada kayak helm kan, kemudian baju zirah kan, jadi kalau terkena itu, bagian leher pun terserempet begini, nah saking kuatnya, kemudian tergores, berdarah. Tapi lukanya nggak terlalu banyak. Kaget dia, kaget. Aku kena nih, Muhammad telah membunuhku, kaget tuh. Kembali dia masuk ke barisannya, dia mundur sambil tergopoh-gopoh, sambil keluar kalimat Muhammad membunuhku. Kata teman-temannya di klub ini, kamu jangan lebay. Bahasanya begitu, kamu jangan lebay katanya. Kata Abu Sufyan itu, kan lukanya juga biasa aja, kecil. Apa kata ini Ubay ini? Nah, ini kalimat ini yang ingin saya benar-benar tanamkan pada diri kita. Tidak. Karena Muhammad sudah mengatakan ketika aku bertemu dengannya, aku yang akan menyelesaikanmu. Andaikan dia meludahiku pada saat itu, tentu aku akan meninggal pada saat itu. Karena aku yakin perkataan Muhammad. Anda bayangkan, musuh yang semusuh-musuhnya yakin dengan Nabi. Mengapa kita umat yang seumat-umatnya ada keraguan kepada Nabi? Makanya belajar mencintai Nabi itu belajar mengikuti Nabi sampai kita punya keyakinan yang baik dengan Rasulullah. Teladan kita. Kalau antum kerjanya ikut apa yang Nabi tunjukkan sampai yakin betul pakai iman, gak akan susah demi Allah. Kalau antum belajar ngikutin Nabi, yakin betul kita punya Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, pintar antum. Gak ada orang belajar ngikut Nabi bodoh tuh, gak ada. Pintar. Kalau berumah tangga ngikut Nabi yang Nabi tunjukkan, sejahtera, bahagia. Anda bayangkan musuh semusuh-musuhnya pengen bunuh Nabi, yakin dengan Nabi. Nah ini kita umat seumat-umatnya yang mencintai Nabi, klaimnya demikian. Maka buktikan keyakinan kita itu dengan berusaha belajar tentang Nabi, ambil satu-satu. Tadi malam saya keluarkan buku-buku koleksi dengan istri yang keluarkan. Satu-satu subtopik tentang Nabi, pakaiannya Nabi, perkakasnya Nabi, cara ininya Nabi, satu-satu jadi buku. Pagi-pagi sebelum saya berangkat istri sampulin. Siapin, Buya, ini. Yuk mulai dari sini. Belajar. Sampai merasakan gitu. Nah, kalau sudah merasa begitu, rasa cinta dengan Rasulullah, nggak ada orang kelaparan, nggak ada orang terhina, nggak ada orang hidupnya sempit. Walaupun orang melihat ini orang biasa-biasa saja, tapi kegembiraannya luar biasa. Itu yang dibutuhkan tuh itu. Nah, akhirnya apa? Si Ubay bin Khalaf ini, kemudian setelah merasa menang, pasukan kan kembali ke Mekah kan? Nah, saat kembali inilah kemudian dia semakin merasakan lukanya, semakin histeris di situ. Padahal lukanya biasa, sudah mulai tertutup. Tapi histerisnya itu memberikan dampak psikologi yang kuat sehingga 12 km di barat laut sebelum sampai ke kota Mekah, dia tewas. Ya. Daerahnya namanya Siraf atau Saraf. Ini kurang lebih 12 km di barat laut arah Mekah. Kalau sekarang tahu Tanim kan? Kalau Mikot itu ke Tanim tahu ya? Yang ada jembatan sampingnya masjid. Itu ada di antara Tanim dengan sebelahnya ada lembah namanya Wadi Fatimah. Tanim ada Wadi Fatimah. Sekarang di sini banyak pabrik-pabrik lampu, terus tempat pematangan batu bata dan sebagainya daerah itu. Nah, di Wadi Fatimah ini adalah tempat pernikahan Nabi dengan Sayyidah Maimunah. Dibangunkan tempat di situ, hidup di situ sampai wafat di situ. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Ya. Nah, di sini kemudian ini Ubay bin Khalaf itu tewas. Maaf saya tidak bisa mencari kata yang lebih baik daripada itu. Jadi, inilah satu-satunya orang yang langsung tewasnya di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tantangannya tadi. Nah, makanya kenapa ada ayat-ayat yang langsung memproteksi kita dengan menyoal Nabi. Jangan menyinggung Nabi ya, jangan nyoal. Minimal terputus nanti. Ya, inna a'tainakal fashalli lirabbika inna syani'aka. Orang-orang yang menyakitimu, menyinggungmu, huwal abtar, terputus.
terputus dari rahmat Allah, terputus dari syafaat, terputus dari kasih sayang, terputus dari segala kemuliaan, hilang amalnya. Habitat amaluhu. Selesai. Nah ini, ya kalau ini habitat nafsu, selesai nyawanya. Ini satu-satunya di tangan Nabi itu. Ini Ubay bin Khalaf itu, karena menantang kemudian selesai. Tapi yang menarik sebelum meninggal itu, sebelum tewas, itu kalimatnya yang perlu kita catat itu. Ya, bahwa apa? Kalau Muhammad sudah mengatakan itu pasti terjadi. Kalaupun saat ia mengatakan aku yang menyelesaikanmu, kemudian dia meludahiku, tentu aku akan meninggal pada saat itu. Saking yakinnya. Nah, tapi kemudian Imam Ahmad menampilkan sebuah hadis nanti di dalam musnad yang kedua nomor 169. Musnad nomor 2 169 menyampaikan salah satu hadis, seorang yang selalu menjaga salatnya maka ia akan diberikan petunjuk, cahaya dan keamanan sampai di hari hisab, di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, cahaya kehidupan, kedamaian, salat jaga sampai hari kiamat. Siapa yang tidak pernah menjaga salat, hati-hati, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk. Awas ya, bukan berarti tidak sukses dunia, mungkin sukses, tapi kesuksesan itu tidak memberikan manfaat kehidupan untuknya. Jadi jangan dibayangkan kalau nggak sholat itu dunia nggak dapat. Tidak, banyak orang nggak sholat dapat dunia. Ada kaya, nggak sholat kaya ada. Karena sholat itu bukan syarat untuk mendapatkan dunia, bukan. Kalau pengen dunia ya kerja aja. Kerja aja, silahkan kerja. Dunia dapat. Sholat itu bukan syaratnya. Sekali lagi, sholat itu memberikan tambahan kualitas keberkahan pada dunia yang kita dapatkan. Supaya dunia itu saat otomatis kita dapatkan menjadi bekal akhirat di saat yang sama. Itu yang dimaksud. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, dunia hasanah ini jadi bekal akhiratnya hasanah juga. Wa fil akhirati hasanah. Saya dapat uang misalnya 100.000, saya berikan pakaian. Ini kan dunia. Tapi pakaian ini ketika saya pakai sholat, ini hasanah namanya. Hasil dunia saya menjadi hasanah, dikonfirmasi berupa pahala sholat ketika saya pulang di akhirat nanti. Ini hasilnya. Itu yang wafil akhirati apa? Hasanah. Jadi jangan dikira kalau Anda tidak mengerjakan ibadah misalnya, Anda kehilangan dunia. Dunia itu syaratnya bukan ibadah. Dunia itu muamalah. Semakin Anda kerja, semakin Anda dapat, silahkan. Itu kan hukumnya begitu. Sunnatullahi fil kaun. Tapi kalau Anda ingin berkah, ingin damai, ingin selamat, ingin tenang sebelum meninggal, ingin nyaman saat di akhirat, maka jadikan nilai-nilai dan pekerjaan dunia itu sebagai nilai kehidupan akhirat. Bekerjanya sama kok, nggak berubah juga, tetap jadi direktur, tetap berkebun juga, nggak ada yang beda. Ini tetap diminum juga kok, cuma punya nilai akhiratnya. Nah, siapa yang tidak menjaga sholat selama hidupnya, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak dapat jaminan keamanan sampai di hari kiamat, dan dikumpulkan, catat ini, dikumpulkan ia bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Disamakan dengan 3 itu. Anda bayangkan Abu Jahal itu, Anda boleh catat ini ya, bikin status kalau mau. Abu Jahalnya Abu Jahal, statusnya disetarakan oleh Nabi dengan Fir'aun. Kata Nabi, Fir'aun masa kini. Ini yang membuktikan dalil bahwa tadi di awal saya katakan Fir'aun itu bukan menunjuk pada orang, tapi pada gelar yang melekat pada sesuatu yang berpotensi bisa menyimpang. Kata Nabi, Abu Jahal itu Fir'aun masa kini. Tapi Ubay bin Khalaf disetarakan dengan Fir'aun, dengan Qarun dan Haman. Di mana Qarunnya? Dari hartanya. Di mana Fir'aunnya? Dari sifat pemukanya, kedudukannya. Di mana Hamannya? Karena dia merencanakan dengan akalnya bahkan pembunuhan terhadap Nabi. Haman merencanakan dengan otaknya menentang Musa alaihissalam. Qarun mensuplai Fir'aun dengan hartanya. Fir'aun menyimpang dengan kedudukannya. Dikumpulkan 3-tiganya Ubay bin Khalaf. Makanya hati-hati, sholat itu kenapa disebut mencegah dari perbuatan keji dan itu sifat. Jadi kalau antum jadi pejabat, sepanjang antum sholat, antum gak akan keji dan mungkar dengan jabatan antum. Kalau antum kaya dengan harta, tidak akan keji dan mungkar dengan harta antum. Gak akan dipakai zina, gak akan dipakai selingkuh, tidak akan dipakai berbuat pornografi, porno aksi, gak akan dipakai untuk jembatan korupsi. Coba lihat, harta sudah banyak, triliunan masih korupsi juga. Yang sakit ininya, jiwanya.
Makanya rumah sakit jiwa harusnya untuk orang-orang seperti itu. Jelas ya?